Halo, aku Sani. Ini suara ketiga. Shh, jangan bersuara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Sani di suara ketiga. Malam ini aku mau bawain cerita tentang sebuah pengalaman PKL dari teman kita, Ari, Surya, dan Evan. Ini kejadian terjadi sekitar tahun 2012 saat mereka masih mahasiswa dan lagi studi akhir. Di studi akhir itu, sebelum mereka masuk ke skripsi, pengerjaan skripsi, mereka diwajibkan untuk melakukan PKL terlebih dahulu. Dan di fakultasnya Evan, Ari, dan juga Surya itu diwajibkan untuk mencari PKL kayak tempatnya, terus job testnya itu sendiri-sendiri, jadi tidak disediakan oleh kampus pun nggak ada yang bekerja sama dengan kampus-kampus. Jadi benar-benar pure mereka cari sendiri. Evan dan Ari itu lagi bingung di kantin kampus seperti biasa. Duh, di mana ya? Nih kita belum dapat nih. Kita mau PKL di mana? Tahu nih aku juga buntu. Coba dong kamu cari lagi solusinya di mana kek? Gitu kata Evan. Tiba-tiba saat mereka berdua lagi kebingungan, tek 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 Surya datanglah. Nah, udah nggak usah pusing-pusing kalian. Kita PKL di tempat sini, kata Surya. Ari sama Evan, apa nih? Dibuka sama mereka. Mereka ngebaca, ternyata itu adalah berkas-berkas untuk mereka pengajuan PKL di satu distributor toko IT dan sudah disetujui oleh pemiliknya. Wih, keren nih. Kamu dapat dari mana, Surya? Kata Evan dan Ari. Itu toko punya kakakku. Jadi dia baru buka cabang di Jakarta Pusat. Kita bisa PKL di situ aja. Toko apa? Toko distributor spare part IT. IT ya? Kata Ari kan. Susah nggak sih kalau misalnya IT nyari recruitment projectnya? Terus Surya bilang, alah udah nggak usah mikirin begitu-gituan, yang penting kita masalah database-nya aja, kita kan nggak ngurusin yang begitu-begituan, udah kalian fokus aja siap-siap, nanti saat hari H-nya gue tentuin kita mulai PKL. Tapi tempatnya jauh nih Sur, Jakarta Pusat, ada 1,5 jam kali kita ke sana. Gak apa-apa, masih aman kok, orang masuknya jam 9, kata Surya. Ya lumayan sih siang ya. Nggak ada. Aman, deal, kita PKL di sini ya bertiga. Katanya daripada kita nyari lagi kan keburu mepet nih waktu. Mau kapan kita mulai skripsi? Kata Surya. Karena nggak ada pilihan, akhirnya mereka bertiga setujulah untuk PKL di situ. Singkat cerita, masuklah hari pertama. Ari, Evan, dan Surya datang ke tempat PKL itu. Tanpa diduga, ternyata mereka datang ke sebuah pemukiman, perkantoran, ruko-ruko, dan masuk ke dalam. Jadi itu tuh bangunannya ada satu komplek, di depannya itu ada pos satpam gerbang biasa. Mereka masuklah tuh melewati gerbang pos satpam itu kan. Banyak jajaran-jajaran kantor-kantor, ruko-ruko gitu kan. Mereka lurus saja mengikuti arahan Surya, sampailah mereka di hook di paling ujung. Kata Evan, wih bagus juga nih, bersih, bagus, rapi, keren-keren, kantornya cakep kan. Kata Evan mengagumi si kantor itu, si kantor distributor IT ini, distributor spare part IT ini. Tapi Ari yang nggak fokus ke satu tempat, dia nyeplos kayak gini. Ya bagus sih, bagus. Tapi lo emang nggak ngeri apa? Tengok sekitarnya, bangunannya kosong-kosong terbengkalai lagi. Mana ada kaca yang bolong, atap-atapnya juga pada nggak ada. Cuma ini doang nih yang bener bangunan. Jangan-jangan cuma kita doang lagi yang kerja di sini, katanya. Datanglah Surya.
Wes, udah pada nggak usah ngeluh. Kalian di sini mau PKL atau mau ngegosip katanya. Ya nggak gitu sih, kata Ari kan. Yaudah yuk kita masuk. Masuklah mereka ke gedung perkantoran itu. Jadi gedung perkantoran ini memang lebih besar daripada gedung-gedung yang ada di sampingnya. Istilah kata, jadi kakaknya Surya ini sewa dua gedung, beli dua gedung dan dijadikan satu. Jadi memang lebih besar dari yang lain dan memang karena bangunannya baru selesai direnovasi, baru dibuka, jadi lebih bagus, lebih terlihat bagus dari bangunan-bangunan yang lainnya. Dari situ masuklah mereka. Ternyata di dalam sudah ada yang menunggu. Pak Fikri, Karina, dan Kak Gilang. Pak Fikri, ini ya, Mas Surya ya, Dek Surya. Ini siapa ini teman-temannya? Katanya. Oh iya, ini Pak Fikri ya, temannya kakakku. Katanya, iya. Ini siapa ini? Kenalin Pak, ini Evan, ini Ari. Kita bertiga rencana mau PKL di sini. Mohon bantuannya ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa nggak apa. Seneng kok kita dapat bantuan gratis dari mahasiswa. Kalian jangan kapok-kapok ya, kayak gini, sering-sering kayak gini. Hehe, iya Pak, mohon bantuannya, gitu kan. Mulailah, masih di lantai pertama. Mulailah Pak Fikri ngajak keliling Evan, Surya, sama Ari di lantai satu, masih di lantai satu. Jadi posisinya itu karena itu kayak pusat distributor cabangnya di situ baru dibangun. Jadi di lantai satu itu sama halnya kayak perkantoran-perkantoran lain, tapi bedanya karena ini diperuntukkan untuk konsumen-konsumen yang ngambil spare part distributornya juga. Jadi di lantai satu itu penuh dengan karyawan dan juga customernya. Customer yang datang ke situ buat ngambil barang-barang, ada juga yang untuk nge-retur barang-barang, ada juga yang cuma buat servis, tapi ada juga yang buat tanya-tanya. Jadi kebayangkan hiruk pikuknya di bawah itu. Meskipun itu cabang baru, tapi karena spare part IT, spare part komputer yang diperjualbelikan, yang distributorkan oleh kakaknya Surya ini sudah cukup terkenal, jadi mereka nggak terlalu susah untuk mencari pelanggan baru. Kita buka cabang pun mereka yang mencari ke cabang itu. Jadi meskipun itu cabang kantor baru atau cabang perbantuan istilahnya ya, tapi itu sudah cukup ramai dikunjungi dan banyak customer yang datang ke situ. Alhasil Ari, Surya, dan juga Evan itu bekerja ya lumayan kepake lah di situ, lumayan ngebantu banget di situ. Malah senang mereka ada bantuan tenaga. Saat diperkenalkan, karena lagi kerja juga, Evan, Ari, dan Surya itu ya cuman selewat lah kenal-kenal gitu kan. Iya, salam kenal, kami di sini baru, saya PKL di sini gitu kan, mohon bantuannya dan bla 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 gitulah basa-basi di situ. Lagi riweuh-riweuhnya di situ, tiba-tiba ada kegaduhan di belakang mereka di arah konsumen. Mereka kan udah di bagian dalam kan, dan kalau misalnya customer konsumen gitu kan ada di bagian luar, di bagian depan rukonya doang. Maksudnya di bagian depan si kantornya itu kan. Kalau bagian dalam ya udah pasti yang di dalam cuma kayak staff, karyawan dan tim operasional. Ari yang ngeh ada kegaduhan di bagian sana tuh notice apa sih kayak rame banget gitu kan, dilihatlah sama Ari. Ari ngeliat ada satu customer lari keluar diikuti sama teman-temannya yang lain karena penasaran kan, itu jendelanya itu ada kaca kan, lebih kaca besar gitu loh, ada kaca besar. Penasaran, Ari nengok tuh dari kaca, kenapa sih gitu, ada apa sih. Ternyata si customer yang keluar lari-lari tadi tuh yang bikin kegaduhan tuh dia muntah banget, muntah sebanyak-banyaknya, muntah di luar kantor itu sambil ditenangin sama teman-temannya yang lain, dipukul. Tenang, kamu kenapa gitu kan, tenangin. Nah dari situ si customer ini bilang, gitu kan, gak, aku nggak mau masuk ke sana lagi, aku nggak kuat, baunya nggak kuat. Bau apa? Katanya. Kamu kenapa? Bau apa? Di dalam tuh bau bangke. Si customernya bilang kayak gitu. Sedangkan si teman-temannya ini yang lainnya nggak ngerasa nyium bau apa-apa. Ari yang ngedengar dan ngeliat kejadian itu sontak otomatis kayak ngehirup udara juga, kayak kayak
dengar ada bau bangkai kan kita kadang kayak otomatis nyium gitu kan, kayak mau ngambek juga kan. Gimana nggak ada gitu. Tapi Ari diem-diem kayak "Nggak ada," dalam hatinya. Tapi masih ngeliat ke arah luar tuh kayak kayaknya dia nggak bohong deh. Tapi kok aku nggak nyium baunya gitu kan dari Ari itu kan. Dari situ selesai tiba-tiba Pak Fikri ngajaklah naik ke lantai atas. Di lantai atas, Ari dipanggil sama Evan dan Surya. Ri, ayo kita naik ke atas. Oh iya iya gitu kan. Nah di bagian atas ini, Ari kan tadi ketahuan bengong tuh sama Pak Fikri. Nggak mau tuh dia ngambil nilai minus gitu kan. Akhirnya pas dipanggil gitu, Ari nyusul. Jadi posisinya Ari, Surya, Evan belakangan naik kan ke atas. Posisinya Pak Fikri di depan, Surya, Ari di tengah, Evan baru di belakang. Pas mau naik ke atas, tiba-tiba di situ Evan nyium sesuatu. Yang apa nih? Nyengat banget gitu kan Evan bilang. Kok kayak aroma dupa? Gimana ya? Ari, Evan sama Pak Fikri udah naik duluan ke atas. Sedangkan Evan masih nyari bau itu karena baunya tuh nyengat banget dan itu sangat mengganggu gitu kan, mengganggu konsentrasi si Evan nih. Gak lama pas lagi ngambek-ngambek gitu, terus ada yang nepuk, itu Kak Rina, udah itu ada sajian di bawah tangga, nggak apa-apa nggak usah dipikirin. Sontak Evan melihatlah sajian di bawah, oh iya jadi ada dupa, emang ada dupa yang dinyalain sajian-sajian kayak gitu, dupa-dupa Cina atau apalah gitu sejenisnya ya. Evan kurang paham tapi dibilangin sama si Mbak Rina itu dupa emang harus ada di sini dan setiap hari harus ada yang ganti, udah kamu nggak usah dipikirin, itu emang kemauannya bos kita kok, kita ngikut aja, yang penting kamu nggak boleh ngeganggu sajian itu ya katanya. Oh iya mbak, yaudah kita naik ke atas. Naiklah ke atas ke lantai 2, ternyata di lantai 2 ada Kak Gilang. Disitulah tempatnya Kak Gilang sebagai IT support system. Jadi database IT itu Kak Gilang yang menguasai semuanya di lantai 2. Di lantai 2 juga itu dijadikan gudang, semua peralatan, barang-barang distributor, spare part IT ada di situ semua. Terus di situ juga ada kayak locker, terus kayak ada tempat penyimpanan, tempat istirahat tuh di situ semua ada di situ. Selesai memperkenalkan semuanya, nggak kerasa waktu udah menunjukkan jam 5. Jam 5 yang awalnya mereka nih, Evan, Surya, sama Ari sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tiba-tiba Pak Fikri manggil. Udah. Selesaikan semua pekerjaan kalian, kita lanjut lagi besok. Besok kita mulai lagi. Evan nanya, oh udah jam 5 ya Pak? Ini kita pulang on time semua, nggak ada yang lembur. Kerjaan kita masih banyak loh. Nggak boleh, di sini nggak boleh ada yang lembur. Pokoknya sebelum maghrib, kantor ini harus sudah ditutup, harus sudah dalam kondisi kosong. Kalian semua turun sekarang. Alhasil ya udah di warning kayak gitu ya mereka seneng dong sebenarnya nggak ada lembur kan gitu kan. Evan, Surya sama Ari otomatis ya beres-beres menuju ke bawah. Sebelum berangkat pulang kembali ke kosannya masing-masing, Evan nyeletuk lah. Di depan ada mie ayam tuh, sebelum kita balik kita mie ayam dulu yuk. Jadi sampai di kosan kita nggak perlu nyari makan lagi. Ari sama Surya setuju, ya udah kita ke mie ayam dulu aja. Jadi mereka bertiga ke mie ayam yang di depan ruko itu, mereka jalan kaki tapi si motornya itu masih tetap disimpan di si kantor itu, di tempat parkiran kantor, depan kantor. Setelah selesai makan mie ayam, udah menjelang malam tuh, sekitar jam 7-an lah ya, jam 7, jam setengah 8. Ya biasa kan habis mie ayam mereka ngobrol-ngobrol dulu, minum-minum dulu gitu kan. Kongkow dulu mereka di situ. Saat mereka mau balik bawa motor ke kantor, mereka baru sadar, baru ngeh satu hal. Ternyata kondisi kantor itu udah mati, gelap total dan gak ada security di situ. Mereka ngeh di situ, ternyata security cuma ada satu di sini. Security-nya cuma ada di depan ruko yang ada di gerbang itu.
kok kantor ini nggak dijaga ya? Atau apa nggak takut maling apa ya? Sedangkan itu kan properti banyak full gitu kan, dan emang mereka nggak pikiran, nggak takut bakal ada maling atau apa kan gitu. Tapi ya karena waktu udah terlalu malam kan, ya udah mereka siap-siap untuk pulang aja. Evan, Surya, dan Ari siap-siap tuh bawa motornya. Di sini si Ari, dia kan pakai motor Satria tuh, dimundurin ke belakang, mundur belakang. Tiba-tiba pas mau nyala motornya, baru aja nyala, dia ngerasa pipinya tuh basah kayak ketetesan sesuatu. Apa nih? Basah. Kirain mau hujan, tapi pas dilihat kok cairannya lengket banget gitu kan, bukan kayak air hujan. Kalau air hujan kan dia kayak air biasa ya, jernih gitu kan, nggak lengket. Ini kok agak lengket, ada apa gitu kan. Langsung ngeliat ke atas, ngeliat ke atas, ya Ari Ari di situ ngeliat ada sosok. Aku ngebayangin Ari di situ ngeliat ada sosok hitam legam, cuman ada bola matanya doang yang putih kelihatan, tapi semua semua bentukannya kayak bentuk manusia, tapi hitam banget, kayak kayak apa ya, kayak luka bakar gitu loh, kayak ada kulit-kulitnya ngelupas gitu, kayak pokoknya gitulah. Tapi sambil menyeringai, mangap gitu, dan air liurnya tuh netes-netes, dan itulah yang netes ke pipinya si Ari. Ari di situ langsung kayak, dia masih ngeliat ke atas, kayak itu tuh ngeliat si air liurnya tuh mau jatuh dari mulutnya si makhluk itu. Kayak Ari tuh kayak, eh 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 ditepuk lah sama si Evan sama Surya. Ri, kamu kenapa? Terkaget kan si Ari di situ ngeliat temennya, itu ada, eh udah nggak ada. Kamu kenapa sih, kata Surya sama Evan, kamu kenapa sih? Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Di benaknya si Ari, apa aku halusinasi ya gitu kan. Jalanlah dia, jalan udah mau ngelewatin pos security nih di depan ruko. Si Ari masih kepikiran, apa ya gitu ya, halusinasi apa gue kecapean ya gitu. Lagi mikir kayak gitu, Ari notice sesuatu di pipinya ini masih basah. Anjir, ini gak mungkin gue halusinasi, gak mungkin gue halusinasi. Langsung dia ngegas kenceng-kencengnya ke arah kosan. Si Surya sama si Evan ditinggalin gitu aja, bodoh amat. Dia bener-bener pengen secepat mungkin menjauh dari gedung-gedung itu semua. Udah kan tuh hari pertama, dari hari pertama aja Ari udah diganggu sedemikian rupa, gimana nggak shocknya. Tapi karena mikir mereka tuh perlu PKL demi skripsi, masa iya mereka udah bertahun-tahun gitu kan, masa iya mereka udah bertahun-tahun kuliah nyerah gitu aja hanya karena gangguan-gangguan kayak gitu. Enggak lah, pengorbanan mereka menuju skripsi itu lebih lebih berharga dibandingkan gangguan-gangguan seperti itu. Makanya mau nggak mau Ari di malam pertama itu setelah kejadian itu mengumpulkan lagi keberanian dia. No, no, it's okay. Itu cuma halusinasi aja. Pun mereka nggak akan ganggu-ganggu kok. Udah, tenang. Yuk, besok kita mulai lagi. Karena Ari tahu seberapa sulit nyari tempat untuk PKL gitu kan. Masuk ke hari-hari berikutnya, Evan, Surya, dan Ari nggak ada gangguan nih sama sekali karena mereka disibukkan dengan masing-masing pekerjaannya. Sibuk hektik banget tuh. Sampai nggak ada pemikiran sama sekali ke arah-arah yang horor ataupun negatif thinking gitu kan. Sampai suatu ketika ada nih Evan. Dia nggak sengaja ketiduran di lantai 2. Di saat yang lain sudah pada siap-siap pulang, ternyata Evan sendiri di situ ketiduran di atas, di lantai 2.
Dia bangun lah, itu kan bangun. Dia pikir itu masih sore karena nuansanya masih agak-agak cerah gitu kan. Dia bangun di lantai 2, ngeliat jam, oh jam 7. Itu kok masih terang ya gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya udah jam 5, jam 6 apalagi itu kan udah pada nggak ada orang kan gitu kan. Udah gitu gelap pasti kan. Itu suasananya terang dan masih banyak berisik-berisik gitu kayak hiruk pikuk orang yang lagi sibuk kerja gitu kan. Evan mikir itu masih sambil ngumpulin nyawa kan. Evan mikirnya kayak, oh apa pada lembur bareng-bareng gitu ya. Ya aku pulang gitu kan. Pulang itu di jam 7 tuh dia ketiduran di kantor tuh sampai jam 7 sendiri coba. Dia si Surya sama si Ari nggak tahu kenapa nggak mungkin kayak si Evan tuh kayak zong aja gitu di kasian kasian banget si Evan justru ditinggalin sendiri tidur di tempat yang emang lumayan creepy ya apalagi Ari kan udah pernah ngalamin hal-hal kayak gitu tuh anehnya si Evan ditinggalin sendiri di situ ketiduran. Nah, hasil Evan siap-siap lah tuh untuk pulang dan menuju ke lantai bawah. Di lantai bawah Evan kaget karena ternyata yang dia lihat, kegaduhan kericuhan yang dia dengar di lantai atas itu bukan kegaduhan biasa. Evan betapa shocknya dia saat ngelihat di ruangan bawah itu udah penuh dengan keadaan kondisi makhluk-makhluk yang entah berantai yang berantakan. Hmm. Bahkan di atas dindingnya tuh kayak ada yang merayap-merayap gitu bentuknya nggak karuan gitu kan. Di meja tuh ada yang tangannya doang, ada yang potongan tubuh segala macam. Apalagi ngeliat gerak sepatu. Ada makhluk kecil yang ngejilat-jilatin sepatunya Kak Rina. Kak Rina kan nyimpen sepatu di situ kan. Sepatu khusus kerja itu dipakainya di situ dan disimpan di kantor itu gitu kan. Itu ngejilatin sepatunya Kak Rina gitu. Sontak Evan langsung lari terbirit dong ngelihat kondisi kayak gitu shock. Tanpa sengaja dia nyenggol itu sajen dupa yang ada di bawah tangga. Kan nggak sengaja ya, nggak sengaja yang namanya buru-buru dong dari lantai atas ke lantai bawah ternyata ngeliat ada penampakan kayak gitu siapa yang nggak shock bener gak? Pergilah Evan langsung nggak sengaja itu kena dupa. Keluar Evan nggak peduli itu motornya tertinggal apa segala macam lari langsung Evan sampai ke security depan ada Pak Dimas ini security di ruko itu yang di depan itu lari Evan sampai ke security kenapa dek pak pak itu di kantor pak udah tenang dulu kamu sendiri di sini iya pak saya ketiduran udah tenang bapak mau matiin dulu lampu kantor ya katanya pak jangan tinggalin saya sendiri saya nggak mau sendiri gitu kan karena Evan shock dan Evan nggak mau sendirian alhasil Evan ngikutlah Pak Dimas gitu kan ngarah ke arah kantor ternyata emang kantornya itu belum dimatiin di lantai 2-nya alhasil harus dimatiin dong karena itu amanah kan menyelesaikan tugasnya si Pak Dimas ini. Ternyata Pak Dimas, Evan udah mikir nih, aduh gimana ini bakal masuk ke ruangan gitu kan. Aduh nggak berani dia tuh masih terpikir sama penampakan yang ada, yang terjadi, yang dia lihat sebelumnya gitu. Dia nggak mau, dia bener-bener nggak mau masuk lagi kantor itu gitu kan. Ternyata nggak, Pak Dimas cuman matiin lampu dari bawah. Jadi ternyata dari bawah itu ada saklar yang bisa nyambung ke lantai 2. Lantai 2 dimatiin lah atau apalah gimana Evan juga nggak ngerti ya. Jadi saat Pak Dimas pencet itu tombol, semuanya satu gedung itu udah langsung mati. Mungkin saklarnya atau apa gitu kan dimatiin. Udah selesai mati, udah dipastikan digembok, terkunci, motornya diambil, dibawalah ke pos security depan. Dah, sekarang kamu cerita, ada apa? Evan baru kepikiran. HP ku ketinggalan di atas sih pak. Aduh, kamu ini. Udah, aku mendingan nyuruh Anta
tak anterin kamu ke rumah, di mana rumahmu, di Tangerang, di Bekasi, di Depok, di mana, daripada aku harus ngambil lagi tuh HP kamu di atas tuh. Enggak, saya nggak mau katanya. Udah, tinggal lupain aja, besok aja pagi kamu kan kerja lagi, kalau kerja lagi tau di sini, udah besok pagi aja kamu ke sini, lupain itu apanya, saya nggak mau masuk ke sana. Ngeliat Pak Dimas yang saking nggak maunya masuk ke lantai 2 itu kantor itu, padahal itu ranah kerja dia kan, yang lebih lama dia di situ kan, kenapa saking nggak maunya gitu kan. Tapi karena Evan pun masih inget dengan kejadian tadi yang dia alamin, dia juga nggak berani masuk ke dalam. Alhasil ya sudahlah, itu kan. Kok bapak kayak nggak tahu sesuatu sih, kata Evan kan. Ya udah biasa di sini mas, setiap pegawai-pegawai yang pulang sehabis maghrib dari sana pasti bawa oleh-oleh cerita katanya. Emang iya pak? Iya, kamu itu aja pulang aja istirahat, besok harus kerja pagi kan katanya. Ya udah pak, saya pamit pulang dulu ya gitu kan. Pulanglah. Di situ Evan belum berani cerita apa-apa, dia masih shock, dia pengen pulang, segera pulang, mengistirahatkan diri saja, dan langsung menjauh dari tempat itu. Nah, hasil sampailah Evan di kosannya. Evan sampai ke kosan, tidur, bersih-bersih seperti biasa, tidur udah gitu. Tengah malam tiba-tiba dia terbangun dengan bau busuk yang sangat menyengat. Tahu kan kayak bau apa, kayak bau bangkai, istilahnya kayak bau bangkai tikus. Itu agak nyengat kan, bau bangkai binatang kan nyengat kan. Evan terbangun saking baunya itu, menyengat banget tuh bau bangkainya tuh, terbangun tuh Evan. Pas Evan terbangun, dia kaget, sekaget-kagetnya, karena di depan mata dia, di atas kasurnya dia, itu ada sosok wanita putih, ketawa, cekikikan, tapi nggak bersuara. Kenapa? Karena wajahnya itu polos rata. Dari mana Evan tahu kalau dia ketawa? Karena badannya kayak ketawa lagi. Kayak ketawa-ketawa, tapi mukanya rata. Tapi dia kayak ketawa. Evan di situ langsung lari, langsung kabur keluar dari kosan, ngejauh dia dari kamar itu. Gak pakai alas kaki, gak pakai apa-apa, dia langsung ngejauh dari kosan itu, langsung menangis. Apa itu gitu. Ya, dia nggak tenang. Alhasil dia balik lagi tuh ke pos security. Pak, saya digangguin gini nih. Kamu emang habis ngapain? Katanya. Tadi tuh sebelum saya pulang, saya kan udah nendang sesajen, katanya. Kamu nendang sesajen? Yang ada di lantai itu? Iya pak, yang di bawah lantai, yang di bawah tangga itu, katanya. Udah, kamu pulang dulu aja. Nggak mau pak, saya digangguin di kosan pak. Ya, terus gimana? Kamu tidur di sini? Saya tunggu di sini aja lah, nunggu teman-teman saya datang katanya. Ya udah, tapi kondisinya gini pak security, kamu mau nunggu di sini, nanti bapak mau keliling loh. Pak, saya nggak mau balik lagi ke kosan katanya. Ya, terus mau gimana? Ya udah, kamu istirahat dulu aja di sini. Dibuatin lah kopi minuman sama si Pak Dimas kan. Sebenarnya Van, dulu ada juga OB yang tugasnya emang memperbarui si sajen itu. Cuman di satu titik entah kenapa tuh OB tiba-tiba menghilang tanpa jejak, bahkan sampai sekarang pun belum ketahuan di mana asalnya. Dulu sebelum kantor ini direnovasi, OB itu memang tugasnya ngebersihin gedung ini agar tetap rapi. Tapi entah ada kejadian apa, tiba-tiba dia hilang lenyap begitu saja. Usut punya usut, kita cari tahu lah kemana si OB itu. Ternyata nggak ada kabar. Pas kita tanya ke keluarganya, ternyata keluarganya pun juga lagi nyari-nyari dia. Karena anehnya kalau misalnya dia kabur, otomatis pasti alat-alat barang-barang berharga dia pasti dibawa dong. Ini enggak.
Dia main menghilang gitu aja tanpa jejak, bahkan sampai sekarang nggak ada yang tahu keberadaan dia di mana. Terakhir kali kesaksian orang yang ngeliat dia ya dia ada di dalam gedung itu, kerja di situ, dan keluarganya pun bilang dia terakhir kali pamit ya pamit untuk kerja seperti biasa gitu kan. Nggak dengar cerita itu ya kan langsung kepikiran, lupa aku nggak kan kenapa-kenapa kan. Udah insya Allah nggak kenapa-napa, udah kamu balik aja, doa dulu, cuci muka, ambil wudhu, berdoa bismillah, minta maaf aja kalau misalnya tadi kamu nggak sengaja, insya Allah nggak apa-apa. Pulanglah ya kan ke kosan. Hari berlalu begitu saja. Evan sudah nggak lagi ngalamin keganjilan, gangguan-gangguan yang ekstrim seperti itu. Tapi karena terakhir kali dia diganggu senyata itu, alhasil setiap kali di kantor dia selalu was-was. Dan dia nggak pernah mau pulang lebih dari jam 5 lagi. Ngelihat waktu udah jam 5, Pak Fikri dan yang lainnya udah pada siap-siap pulang, Evan juga mau siap-siap pulang. Dari sini, Surya, balik lagi nih ke Surya. Satu-satunya orang yang masih anteng-anteng aja nih. Di bagian belakang gedung itu kan ada toilet ya. Jadi di belakang gedung perkantoran ini ada toilet umum, kayak toilet kecil, kayak ya bangunan kecil lah gitu kan, bangunan kecil. Toilet kayaknya mungkin ada 2 atau 3 sekat di situ. Surya ini orangnya perokok dan saat dia pertama datang ke situ, satu-satunya tempat yang bau rokok itu cuma di situ. Jadi Surya berpikir, oh mungkin di sini tempat ngerokok ya. Ya udah. Jadi dari pertama Surya kerja di situ sampai sebulan, 2 bulan, Surya selalu di situ dong ngerokok gitu kan, sambil ya biasa kalau misalnya setiap kali ke toilet dia pasti ke situ terus sambil ngerokok gitu kan. Pas lagi santai dia nyebat gitu kan, nyebat. Kadang dia nyium bau gosong, bau bangkai juga di situ. Cuman dia nggak kepo orangnya, bagus. Dia nggak kepo orangnya, cuma kayak ngerokok. Dia nyebat udah habis ya udah buang gitu kan. Selesai balik lagi gitu kan. Cuman ada di satu momen Surya lagi santuy di situ dengan kebiasaannya kan, kayak sama dia ngedengar suara di belakang. Apa tuh? Sambil dia juga nyium bau-bau gitu kan. Apa tuh? Gitu. Makin lama dibiarin, biasanya kan Surya kan nyium-nyium doang kan. Kalau nyium-nyiumnya biasa, mungkin ya ada bangkai tikus, ada apa gitu, dia nggak kepo gitu kan. Tapi kalau suara-suara kok kayaknya makin lama makin berisik gitu kan. Dia bangun lah, bangun, ngebuka tuh pintu toilet. Betapa kagetnya Surya di situ. Karena di sekat-sekat toilet tuh, dia kan ngebuka pintu toilet. Dia ngebuka pintu toilet, ada sekat pintu toilet tuh. Di pintu-pintu toiletnya itu ada badan yang kejepit di antara pintu sekat toilet itu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Tebak, badannya udah mah kejepit di situ, bau gosong, pada ngelotek-ngelotek gitu kan, bau gosong iya, bau bangkai iya. Tiba-tiba, itu tiba-tiba banget lehernya copot dari badannya, ngeglinding lah tuh kepala sampai ke arah kakinya si Surya. Dengan natap si Surya tuh, si kepala itu yang ngeglinding itu, yang udah ngelinding itu, glinding 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 sampai di bawah kakinya si Surya. Ngeliat si Surya gitu kayak langsung lari Surya, apa itu setan gitu kan. Si Surya langsung lari ke depan gitu kan, terbirit-birit dia langsung lari keluar nyari siapapun orang pertolongan gitu kan. Ada si Evan, ada si Ari di situ udah mau siap-siap pulang juga gitu kan. Weh, kenapa nih? Balik, ada setan gitu kan. Ini
Si Ari udah dari awal, si Evan di pertengahan. Ini si Surya menjelang akhir nih kayak ini hoki, tapi yang paling zongnya tuh di si Surya ya, langsung kayak bangnya itu di si Surya. Itu kena, si Surya kena langsung, uh, udah itu finalnya sih, gongnya sih si Surya sih di situ ya. Akhirnya melipirlah mereka menenangkan diri lagi ke pos satpam. Ada Pak Dimas lagi. Cerita apa lagi kalian gitu kan? Pak, ini gini gitu kan Surya kan diceritain lah tuh ke Pak Dimas. Hmm, gitu ya. Nggak aneh sih gitu kan. Jangan kalian dulu Kak Rina tuh bukan maghrib loh, bukan sore, bukan malam, pagi-pagi malah. Pagi. Dia emang pagi kenapa Pak? Dia datang tuh kepagian. Awalnya kan kalian masuk jam 9. Nah, saat itu Karina itu datang lebih awal kayak jam 7 gitu kan, jam 8 gitu kan karena ngikut nebeng saudaranya karena dia rencananya setelah pulang kerja itu mau nebeng saudara ke acara keluarga. Jadi dia nggak bawa kendaraan, langsung aja sama saudara itu nebeng sampai ke kantor. Tapi karena nebeng sama saudara, alhasil sampai ke kantor lebih awal dong. Dan dia jadi satu-satunya penghuni pekerja staff yang datang lebih awal. Karena datang lebih awal, nggak ada pemikiran lain-lain dong. Karina itu langsung siap-siap kerja aja. Dinyalain laptopnya segala macam gitu kan, siap gini. Awalnya biasa aja kayak nggak ada keanehan, nggak meriang, nggak merinding, nggak apa gitu kan, nggak ada bau-bau segala macam, biasa aja. Tapi lama kelamaan kan kita suka ngerasa ya kalau misalnya diliatin gitu kan, kayak diliatin seksama gitu kan, apalagi dari jarak dekat itu kan agak ngeganggu dan ngerasa banget gitu kan. Kayak gini fokus gitu, mau ke depan, gak ada orang, gak ada. Tapi berasa banget kalau misalnya kamu tuh lagi diliatin, padahal kan di depannya kan gak ada orang. Tapi gimana sih yang namanya diperhatiin pasti kerasa, kerasa kan kayak ini kayaknya aku nggak sendiri nih gitu. Tapi di depan tuh ngeliat ke mana-mana tuh nggak ada orang gitu kan. Sampai pada akhirnya Rina ini nggak kuat dengan perasaan yang dia rasain gitu kan. Ya berhentilah natap area sekitar. Nggak lama saat di tengah-tengah Rina lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba ada yang ngomong, main yuk. Di situ Karina langsung astagfirullahaladzim, dia ngebantingin itu meja kerjanya, kursinya, dia langsung lari ke depan. Itu pagi-pagi aja bisa dia gangguin kayak gitu, apalagi kalian yang pulangnya wayah kieu gitu kan, yang wayah gini, yang hari gini, yang jam-jam segini gitu kan. Tuh kalau misalnya kalian masih penasaran, tuh ada bapak-bapak yang jualan mie goreng. Dulu dia kerja jadi penunggu di sini sebelum bangunannya diperbarui, namanya Pak Rohmadi. Nah, datangilah mereka bertiga ke Pak Rohmadi. Pak, Bapak benar pernah kerja di gedung sana? Oh, itu. Kalian kerja di situ? Iya, Pak. Oh, iya dulu saya kerja di sana. Kenapa emang gitu kan? Evan nyeletuk, Pak, nasi gorengnya 3 ya gitu kan. Iya, tak bikinin, kayak nggak bikinin lah nasi goreng. Pas bikin, sambil mereka nanya-nanya, kenapa Bapak dulu berhenti dari situ? Saya dulu berhenti ya karena ada kericuhan, katanya. Tahu kan dulu kericuhan tahun 98? Oh, iya, iya, tahu. Hmm. Gedung itu salah satunya jadi sasaran kericuhan. Gedung itu dulu dibakar habis-habisan dan banyak mayat-mayat jenazah-jenazah yang dibantai tanpa kemanusiaan. Bahkan saya juga jadi salah satu relawan yang ngebantu mengevakuasi jenazah-jenazah di situ. Dan tempat kalian itu, kantor itu, yang di HUB itu dijadikan markas untuk
tempat penyimpanan jenazah sementara sampai bala bantuan datang, ambulans dan callback. Kenapa pakai callback? Karena saking banyaknya mayat-mayat yang berceceran, itu pakai ambulans pun nggak cukup. Alhasil itu dijadikanlah kuburan massal diangkut oleh callback. Tapi kalau jujur ya Den, katanya, sebenarnya saya juga nggak nyangka itu bangunan bakal dijadikan lagi perkantoran. Udah nggak layak untuk dijadikan beroperasi seperti ini. Tapi ya kalau ngeliat sekarang kayaknya lancar-lancar aja nih bisnisnya gitu kan. Ternyata sebuah bangunan yang ternyata bagus, mewah, bersih, rapih gitu kan, punya masa lalu yang cukup kelam. So, itu dia cerita dari teman kita, Ari, Surya, dan Evan. Tapi alhamdulillahnya setelah selesai mereka PKL, menyelesaikan PKL mereka dengan sejuta drama, sejuta penampakan, mereka bisa menyelesaikan PKL itu dengan sangat apik. Berhasil. 3 bulan mereka bertahan di sana, berhasil. Aku nggak kebayang sih mereka aja baru 3 bulan di situ ya udah diganggu sedemikian rupa. Gimana Pak Fikri, Karina, Kak Gilang, dan pegawai-pegawai lain yang di situ? Tapi usut punya usut, katanya hampir semua orang yang kerja di situ tuh nggak kosongan. Mereka rata-rata punya benda keramat yang ngelindungin mereka, entah itu dari leluhurnya, entah itu dari keluarganya. Jadi mereka punya jimat istilahnya buat ngelindungin diri mereka sendiri. Tapi balik lagi, wallahu alam, kita nggak tahu maksud dan tujuan mereka apa. Yang penting dan yang paling utama adalah aku yakin mereka di sana untuk mencari nafkah dan niat lain-lain, dan yang namanya cari kerjaan mau dulu, mau sekarang, mau nanti pun akan selalu banyak isu kalau misalnya cari kerja itu susah. Istilahnya lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Itulah yang terjadi saat itu. So, itu dia cerita malam ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.